Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1. Yuk sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajari beberapa hal. Yang pertama, muatan matematika, kita akan pelajari tentang satuan berat yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian muatan bahasa Indonesia, kita akan mencermati tulisan tegak bersambung yang menggunakan huruf kapital di awal kalimat, nama bulan dan hari serta nama orang. Kemudian pada muatan SPDP kita akan pelajari gerak keseharian dan alam dalam tari. Yuk kita cermati bersama-sama ya. Banyak hewan di sekitar kita. Ada ayam, kelinci, kambing, angsa, bebek, dan yang lainnya. Hewan tersebut dapat kita jadikan sebagai hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik, diberi makan dan minum yang cukup, serta kebersihan kandang harus selalu terjaga. Selain itu, gerak hewan peliharaan dapat kita buat menjadi sebuah tarian. Lani adalah anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya secara teratur. Mengapa ya Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang secara teratur. Yuk kita perhatikan gerakan ayam ketika makan. Ayam menggerakkan sayapnya. Ayam juga menggerakkan kakinya. Dan ada juga gerakan ayam yang lainnya. Coba perhatikan gerakan ayam yang lain ya. Nah, gerak hewan seperti ayam yang tadi sudah kita cermati itu bisa kita buat menjadi suatu gerakan, yaitu gerak keseharian dan gerak alam dalam tari. Yang pertama, tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Yang kedua, gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Yang ketiga, gerakan kaki ayam yang dientakkan dan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Yuk sekarang kita cermati teks berikut ini ya. Teks ini ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Judulnya adalah ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, kemudian yuk sekarang kita berlatih untuk menjawab soal berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Nah, dalam teks tadi ada kalimat ayam adalah hewan berkaki 2. Berarti jumlah kaki ayam itu ada 2. Kemudian yang kedua, apa makanan ayam? Nah, kita cermati lagi pada teks tersebut. Ada kalimat makanan ayam itu berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Kemudian ayam juga memakan biji-bijian. Nah, berarti makanan ayam itu adalah hewan-hewan kecil di dalam tanah dan juga biji-bijian.
Soal yang ketiga, siapa yang mengerami telur ayam? Nah, dalam teks tadi juga ada kalimat telur-telur dierami induk ayamnya selama 21 hari. Nah, berarti yang mengerami telur ayam itu adalah induk ayam. Yang keempat, berapa lama telur ayam dapat menetas? Nah, dalam kalimat tadi ada 21 hari telur-telur pun menetas. Nah, berarti lamanya telur itu akan menetas setelah 21 hari. Kemudian yang kelima, apa kandungan telur dan daging yang berguna bagi manusia? Nah, tadi dalam teks yang sudah Bu Umi bacakan ada kalimat telur dan daging banyak mengandung protein tinggi. Nah, berarti yang berguna bagi manusia itu adalah protein. Seperti itu ya. Jadi kalau ada soal, kemudian kalian harus menjawab berdasarkan teks yang ada, itu harus benar-benar kalian cermati. Ya, supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakan soalnya. Seperti itu. Ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam juga ditimbang menggunakan alat timbangan. Perhatikan alat-alat timbangan berikut ini. Tentukan alat-alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Nah, sebelum kita menentukan timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut, yuk sekarang kita pelajari satu persatu macam-macam timbangan berikut ini ya. Untuk selanjutnya, kita akan pelajari macam-macam alat ukur baku untuk mengukur berat benda. Alat yang digunakan untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Timbangan memiliki banyak jenis. Ada timbangan bebek, timbangan jarum, timbangan digital, dan ada juga timbangan hybrid. Setiap timbangan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada timbangan bebek atau sering juga disebut timbangan meja. Bentuknya seperti pada gambar yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat gula, beras, daging, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Tentunya yang beratnya tidak terlalu besar ya. Kemudian yang kedua ada timbangan jarum. Bentuknya seperti pada gambar. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat bahan-bahan pembuat kue dan bumbu-bumbu untuk memasak. Yang ketiga ada timbangan digital seperti pada gambar yang bisa kalian amati. Timbangan ini digunakan untuk menimbang buah. Yang keempat ada timbangan hybrid seperti pada gambar yang bisa kalian amati. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat seperti beras sekarung, pupuk sekarung, dan sebagainya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup dulu ya. Silakan kalian cermati materi yang sudah Bu Umi sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Tugasnya adalah, silahkan kalian kerjakan latihan soal pada LKS tema 6 halaman 32 dan 33, materi Ayo Berlatih dan Evaluasi Pembelajaran 1. Kerjakan langsung di LKS ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu biasakan membaca buku di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, belajar bersama lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.